Alhamdulillah kalau buat aku baik-baik aja, juga semuanya ya alhamdulillah lah sampai detik ini Mas Bukti udah bisa dibilangin stabil semuanya, semua juga berjalan dengan baik insya Allah gitu aja. Sudah ada komunikasi apa aja sih dengan kondisi yang sudah stabil? Sama Mas Bukti, kalau Mas Bukti dari awal sebenarnya udah bisa ngobrol, sebenarnya realitinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Budi karena sering jadi kayak orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa gimana orang jadi katanya ini sebenarnya sakit apa nggak sih Pak gitu, dia sih nutupin semua rasanya, tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Budi, stabil semuanya juga tapi posisinya Mas Budi masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter. Kemarin kan anak-anak hadir ya untuk jenguk, reaksinya seperti apa? Alhamdulillah, nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kita udah hampir seminggu lebih tak ketemu, aku juga lewat online aja sama mama gitu. Nah yang sebelumnya Mas Bukti tuh kan emang nggak inget kan, emang nggak inget keadaan gitu, terus kayak gitu dia nama anak juga lupa gitu, aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Alhamdulillah dia mulai inget nama-namanya disebutin gitu, terus sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyari anak-anaknya, makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya, dan masya Allahnya dia malah ingat anak kita ada 3, jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu, dan happy banget sih Mas Bukti sampai detik ini. Anak-anak aku juga stay di sini gitu ya, buat karena memang untuk bikin observasi Mas Bukti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat, dia lebih ingat sih sama anak-anak, jadi kayak dia pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu, jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak nyanyi, dia ngajarin nyanyi, ngajarin kalau ngeliat anak-anaknya dia ayo kita berdoa, kata dia begitu, berdoa terus habis itu nanti kayak bikin kita masuk susunnya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan, jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu, jadi ya happy sih ada anak-anak gitu. Anak-anak reaksi melihat ayahnya yang untuk sekian lama, hampir seminggu ya? Gimana reaksi mereka berdua? Sampai sebelum keadaan ini aku selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu, dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu, setiap gue doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Yang kedua bisa nahan diri gitu, jadi happy dua-duanya juga. Ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya sama kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu, rasanya langsung pengen meluk anak-anaknya gitu. Sempat dibawain apa sih sama anak-anak? Gak ada sih kalau bawain apa-apa, udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi nggak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi nggak bisa bawa apa-apa, cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya, lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat. Bicaranya Mas Bukti pasti Normal, alhamdulillah normal banget, pokoknya kayak orang, makanya tiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, masya Allah, miracle banget. Kita buat aku sih masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepet dari dari sebelum keadaannya, terus tiba-tiba sehat langsung, dari ajak ngomong semua diobservasiin ya, semua tangan semuanya bagus, alhamdulillah normal banget gitu. Cara ngomongnya juga normal, cuma maksudnya bisa dibilangin kayak daya ingatnya aja, tiba-tiba kita lagi ngomongin A, bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja sebenarnya. bicara sama Nadiko Apa? Tuntun bicaranya sama Bukti atau seperti apa? Enggak, kalau aku cuma kayak biasa aja, kayak aku nggak pernah mau bikin ayah mikir sesuatu, cuma datang kita kayak aja, ayah selamat pagi gitu-gitu, terus nanti dia kaget gitu, terus bunda gitu. Terus nanti kita ngobrol biasa, tiba-tiba bunda lagi ngapain, bunda lagi pergi ya, bunda kemana gitu-gitu aja. Jadi aku ngikutin flow-nya ayah mau ngomongin apa gitu. Tapi apa sih yang dikhawatirkan dari Mbak Dila sendiri terhadap kesehatan? Karena ini bukan dibilangin, ini bukan penyakit yang bisa dibilangin baik-baik aja, dokter pun ini makanya ini keajaiban banget.
ya bisa dibilangin ya worriednya ya seorang istri apapun penyakitnya juga pasti dibilangin sama dokter ini penyakit apa namanya, penyakit yang kritis ya pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Ada kemungkinan dalam minggu ini sudah dipindahkan ruangannya ke ruang ya, pasien? doain aja observasinya karena dokter juga masih dibilangin observasi, tapi tadi pagi juga dibilangin semuanya more better, udah ngerasain pusing udah enggak, tensinya maksudnya bilangin apa sih, daya apa tuh namanya yang itu tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari asbestis, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa apa namanya pantauan dari dokter gitu. Apa? Udah bisa menghibur mbak. Oh iya benar. Dari awal. Ya, sebenarnya masya Allah sih dari awal itu dia sampai detik ini Mas Budi cuma kalau saya ingat ini jam berapa Bun? Jam 9 apa 9 pagi. Pasti ingatnya tuh cuma I must go. Oh, one walking. Dia bilang gitu, so itu yang pikiran dia udah nggak sabar gitu. Kadang suka aku bilang kenapa? Enggak, aku ini ada kerjaan loh Bun hari ini gini-gini, padahal otaknya dia intinya kerjaan karena dia mikirnya Karena dia workaholic juga kan. workaholic, jadinya itu yang dipikirinnya sih sebenarnya gitu. Tapi masih mengingat tanggal 28 nggak sih? Apa? Masih mengingat tanggal 28 itu? Ya dia nggak mau sebenarnya disebut tanggal 28 karena dia yang dia tahu tanggal 28 itu hari happy dia, momen dia, jadi dia berharapnya nggak hilang gitu. Tapi insya Allah aku udah punya pikirin lah kalau dia bisa pindah kamar, pengen buat sesuatu yang bikin dia happy gitu. Nadira, cukup itu masih cukup sulit nggak sih memberikan memori ketika harus mengenangi anak-anaknya saat? Enggak lah, enggak, kalau itu sih enggak. Aku ya masih seorang ibu kayak oh ternyata dia nggak ingat, dia lagi flow-nya ke masa lalu gitu. Masa lalu maksudnya dia lagi mikirin masa kecil dia, lagi banyak cerita tentang mamanya, tentang papanya, terus tentang adik-adiknya, main dia, terus nama-nama yang aku baru kenal gitu-gitu. Ya enggak juga sih, yang alhamdulillah dia udah hari keberapa? Tiba-tiba hari kelima apa ya, dia udah nyebut anaknya, anakku di mana, dia ngapain gitu. Hari baru kemarin dokter baru bolehin, iya bawa anak ya sini nggak apa-apa. Iya nanyain terus, sudah mulai Daphne di mana, kakak di apa, Abel di mana, terus yang ketiga juga disebut-sebut gitu sih. Berapa persen menanggapi banyak yang nanya dan netizen tentang biaya perobatan ini, bagi sendiri seperti apa sih mbak? Kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi ini momen-momen indah banget buat aku, Mas Bukti udah bisa apa ya, udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu dan ya bisa dibilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Gitu Tapi aja. khawatir soal pengungkapan data. Enggak lah, insya Allah ada jalannya dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada, dari pokoknya Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bukti itu baik, dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bukti semuanya dia yang nggak bisa, nggak benar-benar nggak mau disebut namanya, aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu. Sampai detik ini Masya Allah. Dana 1 miliar per hari itu nggak berbeda tuh. Oh, kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma Nggak pernah menyebut angka. nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu gimana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Kita nggak pernah ada statement untuk berapa nilainya, karena sampai saat ini juga belum ada nilai yang bisa diberikan dari rumah sakit kepada kami. Tapi Ya realitinya belum, karena Mas Bukti masih observasi terus, perawatan terus gitu. Karena memang masih panjang realitinya. Mas Bukti itu ya kalau ditanyain berapa lama dok, ya kalau walaupun Mas Bukti more better here gitu, tapi dia apa ya, misalnya dia masih 20 hari ke depan kata dokter sih gitu. Ya. Kadila benar nggak sih sempat melelang sebuah jam, sebuah cincin dan tas sempat melelang kemarin? Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya. Pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan gitu loh, nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai
apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang membantu juga Mas Bekti gitu, tanpa sepengetahuan saya juga gitu. Apa-apa? Ya nggak, kan tadi saya ngomong, saya nggak bakal mau kasih tahu berapa banyak. Intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Bekti. Jadi ya udah ada beberapa gitu aja. Kalau orang bener sih pasti ngejawabnya, Mbak Dila nggak usah segitunya untuk di publikasiin gitu ya. Ternyata saya ya udahlah saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga saya sendiri, sama anak-anak gitu aja. Adila, dari teman-teman udah banyak yang masuk kan ya? Ada yang dari masukin ke rumah sakit atau belum? Nggak tahu ya. Maksudnya? Sumbangan dari teman-teman kan udah banyak yang masuk, artinya kan artinya udah ada yang masukin ke rumah sakit atau Saya belum tahu ya, kita bisa nggak bahas itu dulu sih, karena memang belum sampai sedetil itu sih. Kita kemarin tuh cuma ngebahas pokoknya Mas Bekti ini udah better, terus kita masih malah kita masih berusaha macam-macam ya Bu. Kita masih bergerak. Maksudnya kalau yang udah masuk ke rumah sakit atau ke rekening itu sih nanti bakalan ada manajemen yang kan karena kita nggak sendiri Mbak gitu kan. Oh, Ada manajemen bukan ke manajemen yang langsung. ya ke Badila, cuma maksudnya kan kita ini kan buat pembayaran gitu loh. Ini buat pembayaran. Kita nggak bisa nge-share dulu, itu yang pasti insya Allah semua dilakukan buat yang terbaik buat Mas Bekti gitu loh. Entah berapa nilai yang terkumpul, entah berapa aset yang terjual, entah berapa besar perjuangan yang Mbak Dila, itu menjadi rahasia kami, karena cuma juga kalau diumbar kan hidup itu pasti ada pro dan kontra ya kan gitu. Kadang kita melakukan hal ini tetap akan ada kontranya, jadi semoga kontranya itu menjadi berkah buat Dila dan Bekti sekeluarga, itu aja. Adila, ada permintaan nggak sih dari Kak Bekti, kan sekarang komunikasinya sudah baik, ada pengen apa gitu misalkan? Kalau Mas Bekti emang aneh-aneh aja, kita makanan sih, lebih ke makanan. Dia pengen steak, pengen apa pokoknya makanan ya, kebab kemarin juga ngomong gitu. Terus yang dia ingat kita selalu, dia pengennya staycation, karena kalau setiap kita staycation Mas Bekti pengen staycation, artinya yang dia ingin waktu dia selalu kerja. Jadi kalau ngomongan dia, aku pengen dia ke situ sama anak-anak gitu. Jadi aku ngerasa apa ya, Mas Bekti di saat dia pikirannya dia masih belum jernih ini, dia lebih banyak keluar kata yang menurut aku, oh dia sebenarnya dia pengen gini, ternyata dia sebenarnya pengen punya anak lagi gitu Ya, gitu suara ya. hati ya. Suara hati kalau menurut aku gitu. Jadi aku lebih ngedengerin, oh ini maunya ini gitu. Ya nanti kalau udah sehat ya semoga satu persatu apa yang dia inginkan tercapai lah. Amin. Ada kayak asuransinya di Bikren itu kenapa sih aku mungkin kayak kurang apa sih, ada batasan premi atau seperti apa? Nah kalau urusan permanajemenan ini Ibu Jadi Riri ya. asuransi itu nggak pernah ada yang berkata asuransi tidak diklaim ya. Alhamdulillah, tapi kan asuransi itu macam-macam tuh tipenya gitu. Alhamdulillah saat ini kita memang ada asuransi tapi memang tidak full aja gitu, tidak full. Karena apa ya, karena ada 1-2 alasan yang memang pihak asuransi dengan kami yang sudah mengetahuinya dan pihak manajemen sudah tahu gitu. Jadi tapi alhamdulillah semua komunikasi baik dan pihak asuransi, pihak rumah sakit, pihak manajemen Mas Indra juga dengan keluarga Mas Indra juga baik. Jadi ya udah sih alhamdulillah ya, kita udah nggak menemukan yang gimana gitu. Tapi bisa Ada disebutkan rencana jika jual itu aset lagi tidak sesuai, Mbak. dari Nggak ada. Ada rencana jual lagi nggak? Maksudnya karena mencukupin kebutuhan. Enggak sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga sudah tercukupi. Udah cukup lah insya Allah. Kita juga, saya sama dokter udah berharap. Udah ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Karena Ini ya, tindakan ya. tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah aku ngerasa cukup lah gitu. Wow, jadi kayaknya nggak perlu jual apa-apa lagi gitu. Badila dari teman-teman atau bagaimana Badila? Kenapa? Banyak dari teman-teman. Alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak. Segala sesuatu kan yang namanya usaha ya, dari tangan-tangan orang baik, ya dari pihak asuransi, dari tabungan gitu, Dari orang-orang yang ya nggak pokoknya namanya nggak mau. pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik. Iya. Ada usaha penggalangan dana nggak sih kalau sudah masak? Ya pasti nanti kalau emang biar nggak ada apa sih namanya
Ya maksudnya kita juga nggak mau itu nanti pas kita ngomong yang nggak perlu lagi biar nggak apa yang namanya biar jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupilah sampai Mas Bekti sehat, amin amin. Tapi yang ada di rumah sakit yang kemarin Kadila juga seperti apa sih untuk Kadila sendiri mensupport di rumah sakit orang-orang di belakang Kadila untuk support Bekti juga di rumah sakit. Keluarganya Bekti, keluarga Bekti gitu. Keluarga Mas Bekti, Masya Allah ya. keluarga Mas Bekti terutama keluarganya Masya Allah lah. Dia kan bonding sama keluarganya semuanya bagus ya gitu, deket banget. Jadi sampai detik ini juga kita apapun itu ada komunikasinya gitu. Jadi apapun yang kita lakuin kita harus sama-sama dirembukin, apapun yang mau diambil itu kita sama-sama gitu. Ya bagus banget sih sampai detik ini pun saling jaga, saling sip-sipan gitu untuk mengetahui adanya gimana kabarnya. Udah itu aja. Mbak Dila, Udah ya itu aja ya. kan tadi ada rencana untuk donasi itu ditargetin nggak berapa jumlahnya baru Oh, gitu? enggak lah, enggak. Kita udah selesai juga, nggak bakal ada nominalnya. Memang kan kalau untuk recovery itu nggak bakal ada nominalnya, apalagi Mas Bekti masih panjang gitu intinya. Jadi untuk sekarang ini saya mau kasih, jadi nggak perlu ada lagi donasi-donasi gitu. Mbak Dila, artinya uang yang udah masuk udah dimasukin ke rumah sakit ya? Atau seperti apa? Belum nanti ya. Belum, kan Masih akhir, hitung di akhir. Dia masih panjang karena Mas Bekti masih di sini masih 20 hari ke depan. Kadila tapi udah usaha sama Kak Bekti juga masih yang masih jalan dan itu bisa buat biaya rumah sakit juga usaha-usahanya. Untuk usaha kan bunda kurang tahu ya. Jadi maksudnya pasti punya usaha gitu. Usaha apa aja gitu maksudnya. Kalau bisnis, Badila memang nggak pegang bisnisnya Mas. Kalau masalah bisnis Mas Bekti banyak bisnisnya di mana-mana. Cuma masalahnya saya nggak tahu, nggak pernah ikut campur. Saya cuma ibu rumah tangga yang megang tentang anak-anak, keuangan rumah, bla bla bla. Pokoknya tentang rumah. Kayak kalau untuk posisi yang kayak hal tiba-tiba mendadak begini, ya itu makanya saya putar otak gimana caranya yang terbaik buat Mas Bekti gitu. Padahal kemarin juga ada sempat ada statement dari Miss Ajeng itu benar nggak sih? Apa? Yang lagi rame itu Miss Ajeng. Nggak kenal saya siapa dia tuh. Yuk. Udah ya itu aja. Kadila, ya. Kadila, Kadila, Makasih banyak ya waktu-waktunya. Kadila sampai saat ini. Ya. Satu lagi nih mau nanya. Ya, soalnya Mbak Dila ada anak-anak di atas mau Kadila, Kadila. Ini kan Pak kan orang yang ceria dalam memelapisi kondisi yang ini yang paling membuat Kadila tersentuh melihat Kak Imbe sakit. Dia tersentuh saya apa? Mas Budi kan kan rame disentuh. Aduh ya Allah sampai detik ini aja alhamdulillah wa syukurilahnya masih rame, terus suasana ICU kayaknya nggak pernah sepi. Jadi pertama sadar aja langsung bikin kebahagiaan buat Ya nanti dinantikan aja, kalau ini kan saya masih karena ICU saya nggak boleh maksudnya mempublikasikan kondisi Mas Bekti. Kalau nanti pun diperbolehkan nanti aku kasih tahu gimana kondisi Mas Bekti berikutnya gitu. Karena ini aku harus izin juga sama rumah sakit, boleh nggak untuk kasih tahu kabarnya Mas Bekti gitu. Kadila untuk dijenguk sama